Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam Smart Listeners. Seperti biasa di Senin malam ya, saya Audrey Joanna kembali lagi menemani Anda dari jam 8 sampai dengan jam 10. Seperti biasa di Smart Character. Nah, malam hari ini sudah hadir tim Power Character, ada Mbak Golda, ada Mas Faka, dan juga ada Mas Konan. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Smart Listener. Gimana kabarnya? Sehatkah Mas, Mbak? Sehat. Alhamdulillah waras. Waras ya? Sehat, waras pastinya Zaman masih. sekarang tuh Masih harus normal. sehat dan waras seperti itu ya. Yeah. Nah, seperti yang kita tahu juga akhir-akhir ini, kalau bisa dibilang kita masih lah ya hidup dalam krisis gitu di tengah situasi pandemi COVID-19. Banyak orang yang kesulitan, banyak orang yang mungkin ingin mendapatkan sesuatu tapi sulit, melakukan sesuatu sulit gitu. Tapi kita yakin dan percaya karakter kita bisa dibentuk nih ketika krisis dan juga pandemi ini. Nah, hari ini topiknya menarik sekali ya, Mas Konan, Mas Faka, dan juga Mbak Golda. Victim to Victory. Wow, ini dari judulnya aja udah serem banget nih ya. Victim to Victory. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh membahas ini, Mas Konan bisa dijelasin dulu nggak sih sebenarnya hari ini kenapa sih angkat topik Victim to Victory? Ya, terima kasih Mbak Audrey, ya teman-teman semua, para smart listener yang bergabung bersama kami. Jadi tema ini kami angkat karena memang keadaan yang sekarang terjadi ini sangat memicu nih untuk orang melanjutkan untuk yang melakukan yang namanya playing victim. Oke. Ya. Karena tanpa krisis pun orang senang playing victim. Kenapa? Karena kalau udah playing victim, yang salah bukan dia aja. Saya hanya korban dari orang tua yang jahat. Saya hanya korban dari bos yang nyebelin. Saya hanya korban dari customer yang rese. Akhirnya wajar dong kalau saya keadaannya seperti sekarang. Ya, jadi banyak orang tuh playing victim. Ya, ketika orang playing victim, dia akan tidak berdaya, padahal belum benar-benar berupaya. Ya, dia akan tidak berdaya, kayaknya ya keadaan dia jadi benar, padahal mungkin keadaannya itu yang sekarang sebenarnya nggak harus seperti itu. Cuman seorang victim, dia akan selalu komplain ya, selalu blaming. Paling enak blaming orang lain, paling enak cari kambing hitam. Karena kita nggak harus bertanggung jawab. Nah, saya pengen biar kita semua sama-sama dengan narasumber yang juga di mata saya mereka semua punya victorious living. Ya, Mas Faka, Ibu Golda, ya, dan tentunya Mbak Audrey gitu ya, biar kita bisa berbagi pengalaman, berbagi semangat, berbagi energi, supaya kita semua yang mendengarkan diingatkan kembali, di-recharge kembali bahwa yuk, kita stop to playing victim, tapi mulailah building victorious living, atau hidup yang berkemenangan. Nah, itu kali akan kita bahas hari ini. Oke, hidup yang berkemenangan ya. Ini kalau ngomongin playing victim nih kayaknya akhir-akhir ini banyak banget gitu yang menyalahkan pandemi lah, menyalahkan pemerintah lah, menyalahkan situasi dan keadaan. Tapi mungkin Mas Waka bisa dijelasin nggak sih sebenarnya playing victim ini disebabkan karena apa sih? Apakah karena memang masa lalu kah? Atau memang karena situasi dan kondisi? Atau seperti apa, Mas? Kalau pendapatku adalah people begitu bisa juga disebabkan oleh masa lalu, tapi mostly karena memang dia sendiri sudah menciptakan dalam mindsetnya bahwa saya selalu menjadi victim. Apapun yang terjadi dia selalu menjadi victim. Kalau ditarik ke latar belakangnya banyak tuh, mamanya dia pengalaman masa lalu tadi Mbak katakan ya. Terus aku pernah punya juga klien yang pernah mengalami kelumpuhan gitu ya, terus kemudian kelumpuhan, kemudian punya trauma, terus begitu dia hidup pun kebetulan dia anak paling kecil, dia selalu merasa disuruh sama orang tuanya sama kakaknya gitu ya, sehingga selalu menjadi korban, merasa seperti itu. Dan dalam kehidupan sekarang pun, even dia usianya sudah 50, pun dia merasa apapun jadi kesalahanku, yang dilakukan oleh kesalahan dilakukan oleh suaminya, dia merasa dia juga menjadi karena aku yang salah. Nah, juga waktu zaman aku kerja di penerbangan, banyak sekali karyawanku, timku, itu yang mengatakan bahwa
everything is because of me gitu loh. Dia merasa selalu menjadi victim. Nah, ini yang sebetulnya harus dibongkar. Bahwa never think that we are victim. Kita tuh bukan korban kok. Gitu. Nah, ini yang harus dibongkar sehingga lo harus angkat logika lo bahwa kenapa dia sampai dia selalu menjadi victim, karena dia never never plan apa yang terjadi. Dia selalu membuat border dalam dirinya bahwa this is because of me gitu loh. Oke, jadi mindset ini benar-benar bisa membuat seseorang tuh playing victim gitu ya. Oh, dahsyat Mbak, betul, nggak main-main. Nah, ini kira-kira Mbak Golda, mungkin banyak orang yang nggak sadar gitu ya, dia playing victim. Nah, ini gimana nih cara untuk menyadari bahwa, oh saya ternyata selama ini playing victim nih gitu. Gimana tuh Mbak? Ya, mungkin saya bantu ya lewat pertanyaan yang ada. Pertama, apakah Bapak Ibu merasa bahwa selama ini hidupnya selalu kurang beruntung gitu? Itu biasanya selalu menjadi orang-orang yang playing victim merasa, wah saya tuh memang nasib sial melulu gitu. Kemudian apakah sering merasa minder? Kalau misalnya merasa minder itu nggak berani mencoba hal yang baru, tidak percaya sama dirinya sendiri. Kalau bahasanya Conan itu adalah suka diskon diri sendiri gitu. Kemudian kalau misalnya kita selama ini selalu melihat hal yang negatif dari orang lain, dalam arti kita nggak bisa ngelihat kesempatan, kita lebih sering melihatnya adalah resikonya terlebih dahulu gitu. Kemudian kita terlalu sering untuk mengingat perlakuan buruk orang lain kepada diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya yang kita ingat tuh pengalaman-pengalaman yang nggak enak, kejahatan-kejahatan, luka-luka yang orang pernah berikan kepada kita, dibandingkan ternyata ada juga kok pertolongan yang kita terima dari orang lain, ternyata ada juga kok orang-orang yang masih peduli sama kita. Dan juga kalau misalnya salah satu tanda orang susah untuk minta maaf itu adalah ada kecenderungan dia playing victim. Kenapa? Karena saya korban, saya nggak mau minta maaf. Justru orang harus minta maaf sama saya gitu. Ya, ini mungkin tanda-tanda di mana ya memang sadar nggak sadar sebenarnya kalau misalnya teman-teman smart listener malam hari ini mendengar, wah ada juga nih tanda-tanda yang tadi saya sempat sebutkan, ya memang kita harus terus kenali diri kita sendiri, jangan sampai itu jadi mindset kita bahwa kita ini adalah korban situasi, korban pengalaman masa lalu. Dan ya tadi yang dibilang, kita berharap dengan pembicaraan malam hari ini kita bisa sama-sama bangkit dan bisa punya mental hidup dalam kemenangan. Oke, luar biasa ya. Itu tadi sudah disebutkan Mbak Golda sebenarnya. Ciri-cirinya seperti apa nih orang-orang yang mempunyai mental playing victim. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, smart listeners, dan pastikan Anda masih bergabung bersama kami di Smart Character sampai dengan jam 10 malam, dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Mas Faka belum? Mas Faka udah ready? Aman. Oke. Lanjut ya. Oke, smart listeners, kembali lagi dalam Smart Character malam hari ini membahas victim to victory, ya, bagaimana cara untuk hidup berkemenangan gitu di situasi seperti ini. Nggak hanya di situasi seperti ini, ketika kita lepas dari situasi ini pun kita bisa hidup berkemenangan tanpa playing victim gitu. Nah, ini menarik ya, playing victim ini sering banget kita temuin ya, Mas Conan ya. Tapi gimana ketika kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang playing victim sama kita? Kadang kan tuh kesel gedek gitu ya, bete. Nah, ini cara menghadapinya itu seperti apa, Mas? Menghadapi orang yang playing victim. Ya, jangan sampai kita menghadapi orang yang playing victim, kita pun menghadapinya juga playing victim ya. Jangan sampai begitu, tetap aja. Ya. Jadi sebenarnya ada formula untuk kita bisa benar-benar hidup kita ini berkemenangan ya, yang disebut ERO formula. ERO. E-A-O, ya, E-R-O. E, R sama O. E plus R sama dengan O. Apa itu? E-nya ini bicara event, situasi, event, orang-orang yang nyebelin, situasi yang nyebelin, challenging, ya pokoknya I-nya itu event. E. E-R-O. O-nya itu outcome. O-nya ini outcome. Nah, R-nya ini respon. Oke. I plus R, ya. E plus R sama dengan O. Jadi, outcome yang terjadi itu sangat-sangat ditentukan oleh respon kita terhadap event. Makanya Power Character punya tagline, always right response. Ya, always right response. Karena
seringkali ya yang kita ketika outcome-nya nggak bagus, respon kita blaming event-nya. Ya, padahal yang diubah bukan event-nya. Yang pertama diubah adalah responnya kita. Responnya kita. Ya. Kalau Stephen Covey, dia sebut R-nya itu adalah harus jadi orang-orang yang proaktif, bukan reaktif. Bedanya apa? Waktu itu Stephen Covey menjelaskan proaktif itu awalnya tuh tidak mudah. Dia jelasin proaktif tuh karena proaktif tidak bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Akhirnya supaya gampang, dia menemukan lawan katanya proaktif, yaitu reaktif. Pas ketemu lawan katanya, oh maksudnya proaktif tuh maksudnya bukan reaktif. Nah, victim adalah orang-orang yang reaktif. Reaktif itu artinya kekhawatirannya, ya, situasinya lebih besar daripada responnya sendiri. Sehingga dia ngerasa dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu reaktif. Ya, dia sangat ditentukan, moodnya sangat ditentukan oleh cuaca di luar dirinya. Cuaca di luar diri bicara apa? Teman-teman, tim, atasan, keluarga, itu orang-orang reaktif. Ya, sehingga kekhawatiran itu akan mengikat dia. Akhirnya orang yang reaktif terus khawatir, terus bete, terus moody, ya seperti itu. Nah, jadi dari formula ini E plus R sama dengan outcome, ya, event plus respon sama dengan outcome. Penting sekali tadi Mas Faka bilang mindset. Mindset itu ada di R, ya. Mindset, mentalitas kita itu ada di R. Ya, respon tindakan kita itu ada di R. Jadi benar-benar untuk menjadi pemenang, ya, respon kita yang harus kita ganti. Karena bukan gini loh, bukan masalah yang bikin seseorang itu jadi kuat sebenarnya. Karena ada orang masalah bertubi-tubi bunuh diri, nggak jadi kuat, mati. Tapi ada orang masalah bertubi-tubi benar-benar jadi kuat. Berarti yang bikin kuat bukan masalahnya, tapi respon kita terhadap masalah itu. Ya, kita sebagai victim atau orang yang punya victorious living. Bedanya apa? Kalau victim jadi korban. Kalau victorious living dia rela berkorban. Bedanya itu. Dia rela berkorban. Dia tahu rasanya nggak enak, tapi dia rela berkorban. Dia terus do the best. Dia terus ngambil tanggung jawab. Dia nggak salahkan siapapun. Ya, bahkan dia nggak salahkan diri sendiri. Yang penting dia tahu lakukan yang terbaik. Ya, ada orang ngelakuin sesuatu ditolak, no, langsung dia sedih. Aduh, kayaknya gue sial. Tapi kalau victory itu ditolak bilang no, kita bilang next, ya udah next. Nextnya apa ya? Ya, nextnya apa? Banyak orang dibilang no langsung jeblok. Nah, jadi penting sekali balik lagi respon. Seorang victim adalah orang yang hanya bereaksi. Reaksi itu dia tidak punya mindset, mentalitas yang mempengaruhi ya, tapi dia hanya langsung bereaksi aja. Ngomel, ngedumel, sakit hati, dendam gitu. Nah, itu ciri-ciri yang tadi Ibu Golda sudah sebut awal. Gitu. Oke. Jadi ada event plus respon sama dengan outcome, sehingga outcome-nya itu bisa jadi hal yang positif, sehingga kita bisa hidup berkemenangan seperti yang Mas Konan bilang gitu ya. Nah, mungkin Mas Faka juga bisa di-share nih sebenarnya makna hidup berkemenangan versi Mas Faka ini seperti apa sih sebenarnya? Karena kita banyak rancu gitu ya, gimana kemenangan itu. Sebetulnya yang dikatakan Mas Konan benar ya. Bereaksi pun sebenarnya nggak salah bereaksi. Karena whatsoever yang namanya reactions itu adalah dibentuk bertahun-tahun ya. Jadi begitu dia menghadapi sesuatu langsung bereaksi. Persoalannya adalah dia harus tahu kapan dia harus ngerem reaksinya. Jadi first reactions that's okay, nggak salah. Tapi yang penting adalah dia harus ngerem, dia harus tahu kapan ngerem reaksinya. Oke, ternyata dengan reaksi itu sebetulnya dia sudah mulai menyadari bahwa ada masalah dalam dirinya atau sesuatu yang datang, kemudian dia bereaksi, dia ngerem, kemudian setelah itu dia langsung put himself together, ya collect himself, kemudian dia mencoba memetakan problemnya apa. Gitu. Setelah kita tahu problemnya apa, baru next kita selalu berpikir. Jadi dia harus fokus pada solusi, tapi tidak fokus pada masalah. Okay, let's see. Dalam in this month, ya, I'm facing a lot of problems. Terus terang aku telling bahwa tadi aku cerita banyak. For weeks aku harus look after my moms, ya. Yang sakit dia tifus, DB at the same time. Dan aku nggak berani dia bawa ke rumah sakit karena
takut protokol rumah sakit yang akhirnya dalam kondisi imunitinya jebol, dia malah parah gitu ya. Nah, terus at the same time, begitu mama dalam kondisi masa recovery di minggu ketiga, adikku justru kena COVID dan harus masuk ICU. Gagal nafas. At the same time juga, wah langsung beruntun. Semua, the whole family saat itu yang bisa stand cuman aku yang bisa look after. Satu, mungkin mereka takut ketularan. Kedua, mereka nggak punya waktu. Ketiga, mereka nggak punya tenaga. Nah, dalam kondisi aku juga harus ninggalin keluargaku. Can you imagine? I have to leave my family for 2 months already. Nggak pernah datang, nggak pernah ketemu. By call aja. Tapi dalam masa itu, saya hanya bilang, oke, kita fokus sama solusi. Gitu. Jadi yang benar adalah, oke, terima dulu reaksinya, nggak apa-apa bereaksi, stop reaksi sampai di mana, kemudian mulai plan, fokus to solutions. Oke. Harus tahu kapan ngerem, ini menarik sekali ya, karena kadang kita sukanya kelabasan gitu, ngegas aja terus gitu ya Mas Ade ya. Oke, Mbak Golda, tadi Mas Konan juga bilang nih bahwa victorious living itu harus rela berkorban, tapi banyak juga orang yang sudah rela berkorban tapi tetap lagi, kok saya terus yang berkorban gitu. Nah ini termasuk victorious living kah, atau tetap playing victim nih Mbak? Ya, bagi saya hidup yang penuh dengan kemenangan adalah ketika kita bisa punya otoritas untuk diri kita sendiri gitu. Dalam arti apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasa, apa tindakan saya itu yang memang berdasarkan keputusan diri sendiri, bukan karena dipengaruhi oleh situasi yang di luar. Tadi Mas Faka sempat sharing apa yang dihadapin gitu. Kalau misalnya, kenapa Mas Faka bisa ambil tanggung jawab untuk ngelindungin, ngejaga, ngerawat keluarga, ya karena itu memang keputusan yang bukan didasarkan oleh, ya situasi lagi nggak enak, maka saya juga perasaan jadi nggak enak. Pasti akan ada, tapi dia tetap bisa ambil keputusan, ambil tanggung jawab. Nah, hidup dalam kemenangan itu adalah dia bisa mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri, menentukan, dan tidak banyak dipengaruhi oleh situasi. Respon masalah itu kan sebenarnya kalau yang dibilang ya 90%, masalah itu 10%, 90% adalah responnya kita. Gitu. Jadi kalau misalnya berkorban, menurut saya berkorban itu bukan sesuatu yang jadi melukai diri kita, tapi memang itu respon yang kita pilih. Dan bagi saya kalau kita sudah melakukan sebuah pengorbanan, otomatis menurut saya bukan jadi sebuah orang yang hitung-hitungan gitulah. Kayak misalnya seorang ibu, lo kamu udah saya kasih makan, kamu udah kayak gini, terus ya emangnya cuma sampai dia bayi aja, enggak, sampai dia masih anak ya harus terus dirawat gitu. Bagi saya seorang ibu nggak ada yang namanya berkorbannya cukup sampai kamu umur segini aja ya, enggak, karena berkorban itu memang sudah menjadi keputusan, itu sudah menjadi identitas dan dirinya sendiri gitu. Itu bukan sesuatu yang harus dihitung-hitung. Gitu sih Mbak Audrey. Oke. Jadi nggak boleh setuju banget Mbak. Oke. Setuju banget. Masalah Jadi gini, kalau dikatakan ya, nah kita harus bisa bedain tuh ya antara berkorban sama mengorbankan diri nih. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara Mbak Golda katakan ya berkorban betul gitu ya. Karena kalau mengorbankan diri ya tadi, begitu kita melakukan sesuatu, kita berharap sesuatu, it means kita bukan berkorban tapi doing business, Mbak. Oke. Gitu. Karena we expect something. Once you do something, you decide with all your life, kalau kita harus putuskan melakukan sesuatu, just do it. Gitu. Udah nggak pakai apa-apa, whatever. Apa yang kita punya, apa yang di tangan, ya udah give it. Nah, itu memang setuju Mbak Golda tadi bahwa kita harus dilatih. Sesederhana ngelatih, mendoakan orang aja begitu kita lewat. Begitu lewat ada orang, wah itu orang susah banget, mudah-mudahan besok dapat rezeki ya. Elah tuh tukang ojek kok dari tadi bengong. Gue doain dah mudah-mudahan dapat rezeki. Mulai dari situ aja. Ya. Begitu ada kere keluar 2.000 terus gitu, mulai naikin. Itu that's pengorbanan. Nggak bisa sih, bener Mbak Golda, nggak serta-merta kemudian kita berubah saat itu bahwa yang namanya berkorban itu perlu ketulusan. Nah ini yang bahaya, sehingga sometimes ada mengharapkan sesuatu saat kita melakukan sesuatu. Nah saat itu kita bukan lagi berkorban, tapi mengorbankan diri. Kenapa? Kita berharap sesuatu. That means we are doing business. Begitu sesuatu yang kita harapkan kita nggak dapat, then kemudian kita menjadi sakit.
Oke. Kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi itu malah justru lebih kecewa lagi kalau misalnya Anda mendasari apa yang Anda lakukan dengan harapan-harapan bahwa orang makin seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya ya. Semakin menarik sekali listeners perbincangan kita mengenai victim to victory, dan nanti kami akan lanjutkan lagi. Untuk Anda yang ingin dianalisa tanda tangannya, silahkan kirimkan di 0812 11 12 959. Kami akan analisa di minggu depan ya, karena kami melangsungkan siaran ini secara rekaman. Dan nanti kami akan kembali lagi masih bersama Mbak Golda, Mas Faka, dan juga Mas Conan dalam Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Smart listeners, terima kasih banyak untuk Anda yang masih mendengarkan kami dalam Smart Character, masih bersama Mas Faka, Mbak Golda, dan juga Mas Conan membicarakan tentang victim to victory. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Faka nih ya, bahwa mindset itu cukup penting untuk kita bisa hidup berkemenangan, victorious living gitu. Nah, sebenarnya gimana nih Mas cara membangun mindset victorious living itu? Karena kan memang kalau misalnya kita membangun mindset nih bukan hal yang instan gitu kan, butuh proses yang cukup panjang gitu. Gimana supaya kita konsisten untuk membangun mindset tersebut? Oke, yang pertama adalah kita tahu dulu form yang kita mau bentuk apa. Kalau bentuk atau gerakan ya, itu formnya benar dulu aja. Mulai dari selalu melatih bahwa oke, kita adalah willing to help. Ya, willing to help. Semua orang kita bantuin, siapapun. Nggak peduli. Dan nggak ada batasan lu sampai di mana. Sampai lu secapek lu. Tapi bukan berarti kita menjadi lilin yang kemudian menerangi semua habis terbakar. Enggak. Tapi kita juga ada limitations. Tolong aja, tolong. Mulai melatih itu. Yang kedua adalah mulai fokus pada solusi. Selalu coba fokus. Memang kita akan rubuh lagi. Bangun, yuk kita fokus solusi. Pada akhirnya kita mengalami satu kelelahan. Iya, betul. Begitu saat kelelahan, tinggalin. Tinggalin. Ngopi. Kalau yang mau ngerokok silahkan. Kalau aku nggak ngerokok, aku ngopi. Atau aku olahraga, aku latihan di sasana tinju. Setelah itu balik lagi. Fokus lagi. Nah, terutama orang-orang mungkin seperti aku, Mas Conan, yang dominan banyak main perasaan, emosional mudah terganggu. Sehingga aku selalu melakukan conditioning, ya contohnya adalah ya tadi mulai latihan olahraga, ke fitness dulu. Setelah moodku balik lagi, aku balik lagi nyelesain. Jadi yang penting fokus pada solusi. Jadi pertama adalah willing to help dengan tulus. Yang kedua adalah fokus pada solusi, selalu kayak begitu. Yang ketiga adalah benar yang Mas Conan katakan di awal, yaitu move on. Move on adalah bukan meninggalkan ya atau kemudian mencari yang lain, enggak, tapi adalah memilih to be happy. Move on adalah memilih to be happy. Oke, gue punya masalah, gue ditinggalin sama pacar gue ditinggalin sama istri, that's okay, nggak apa, ya udah, that's history already. Ya salah lu ninggalin gue, gitu. Tapi yang penting adalah next, gue adalah to be happy. Kenapa? Without them, gue happy kok. Karena apa? Gue masih bisa membahagiakan banyak orang daripada cuma satu orang, gitu. Terus lagi cari, dan memang itu pasti Mbak, bangun runtuh lagi, Yeah. Tapi percayalah, brick by brick disusun, and you become strong. Oke. Mas Conan mungkin mau menambahkan, Mas, gimana caranya membangun mindset victorious living? Ya, mindset itu bicara cara pandang ya. Cara pandang. Jadi setiap orang punya event yang berbeda-beda ya. Cuman bagaimana kita memandangnya penting nih. Ya, karena yang membedakan tuh cara pandangnya. Cara pandangnya yang beda, akhirnya responnya beda-beda. Contoh, sama-sama ditegur. Yang satu sakit hati loh. Karena dia memandang teguran sebagai serangan. Sensi, sakit hati. Karena pikiran ini kan langsung menjalar ke perasaan. Ya Mas Faka ya? Bu Golda. Langsung menjalar ke perasaan. Betul. Langsung jadi kesel. Kenapa dia kesel? Karena dia pandang apa sih sebenarnya? Dia memandang teguran sebagai serangan. Yang satu dievaluasi, ditegur, dia terima kasih. Dia bilang, thank you ya, next please dong evaluasi gue lagi. Dia menganggap satu teguran sebagai satu perhatian. Lepas nadanya mau gimana, nggak peduli. Yang penting dia perhatian, dia kasih saya teguran. Nah, lihat deh, cara pandang yang berbeda, responnya beda. Ada orang, ya, kalau ke customer, baik banget. Tapi ke istrinya, galak bener. Karena dia memandang customer sebagai pemasukan. Memandang istri sebagai pengeluaran. Nah, beda tuh. Ya kan? Jadi customer dia baik tuh loh, pemasukan. Ya. Ke istri galak, pengeluaran. Gitu. Cara pandangnya beda. Ya, itu cara pandang loh. Ada orang tuh dikasih target,
marah. Ya, dikasih target lesu. Ada orang dikasih target sama bos, nafsu. Tuh, yang satu lesu, yang satu nafsu, ya, karena cara pandangnya beda. Ya, cara pandangnya yang satu dia dikasih target, dia tahu, wah, gua bisa terpacu nih untuk bertumbuh nih, punya ukuran keberhasilan nih. Yang satu, bos sensi nih, bos sensi. Nih, bos sentimen nih, ya. Jadi mindset itu adalah cara kita memandang sesuatu. Itu yang harus benar dulu. Itu akar daripada mindset. Kita mandang musibah sebagai apa sih? Ingat, semua event bisa berdampak positif. Jadi dampak positif nggak harus lahir dari masa lalu yang positif. Bisa lahir dari masa lalu yang negatif, asalkan kita pandangnya benar. Kita memandang itu dengan benar. Ya, jadi cara pandang setiap masalah banyak angle loh. Setiap masalah tuh punya banyak angle. Kita harus be kreatif memandangnya. Jangan memandang dari angle yang kita sentimen, kita sebel aja gitu. Padahal ada angle tadi Mas Faka dengan tadi kan ngobrol-ngobrol ya sama Mas Faka banyak juga hari ini. Itu Mas Faka bisa ngelihat dari angle yang berbeda gitu. Berbeda dalam artian yang negatif. Akhirnya pasti emosinya negatif. Akhirnya mungkin jadi sangat, mungkin nggak jadi ikut siaran hari ini ya, karena wah nggak pas sama materinya, gue nggak ngelakuin, mungkin gitu ya. Tapi banget pas dia gini, deh judulnya ini, pas ini untuk sharing ya. Nah, penting, masalah boleh buruk, tapi cara pandang kita ini. Ya, jadi mindset itulah cara pandang. Nah, lalu bagaimana setelah punya cara pandang yang baik, bagaimana melakukannya? Tadi dia bilang Mas Faka, yang pertama fokusmu. Fokus pikiranmu kemana? Apa yang kamu fokuskan? Apa yang kamu perhatikan? Orang marah kita kesel. Karena yang kita perhatikan tuh nadanya, nih orang kok begitu banget sih mulut nggak di sekolah. Yang kita perhatikan itunya. Tapi ada orang yang diperhatikan insight-nya dari kemarahan itu adalah, oke, gue harus bangkit. Gue harus lebih benar. Apa sih yang kita fokuskan? Kita fokus ke masa lalu atau ke masa depan? Yang benar yang mana? Dua-duanya bisa benar. Tapi lihat aja buahnya. Kalau fokus ke masa lalu kita sakit, ya udah, nggak usah fokus ke sono. Ada orang fokus ke masa lalu, dia bangkit, bukan sakit. Jadi fokus ke masa lalu nggak apa-apa. Ada orang yang berpikir ke belakang, tapi bangkit kok. Ada yang bilang, bro, boleh gak sih kalau saya itu banding-bandingin hidup sama orang? Aku lihat buahnya apa. Kalau dengan banding-bandingin hidup, saya jadi termotivasi, inspirasi, jadi positif, lalu jadi benar-benar, oke, terpacu. Ya nggak apa-apa, bandingin aja. Lihat aja buahnya. Lihat aja outcome-nya. Tapi kalau dengan banding-bandingin jadi marah-marah, jadi nggak berdaya, jadi negatif, ya buat apa bandingin outcome-nya begitu? Jadi mindset itu cara pandang kita, ya, lalu fokus kita. Penting, fokus kita kemana? Karena setiap kita nih punya yang namanya orientation of mind. Pikiran kita pas ada event terjadi, apa sih yang kita lihat? Yang negatif atau yang positif? Ya, kita lihat masa lalu, masa depan. Kita lihat solusi atau masalah. Ya, kalau fokus ke masalah, udah pasti emosi kita bermasalah. Kayak gitu. Ya, kalau bicara spiritual, kita fokus ke apa kata Tuhan atau ke apa kata orang. Kita fokus ke janjinya Tuhan atau ke janjinya orang. Nah, itu kan apa yang kita fokuskan itu akan membedakan tindakan kita seperti apa. Nah, bayangin deh, orang yang fokusnya tuh ke hal yang masalah, masa lalu yang menghancurkan dan dia pun drop, lalu fokusnya kepada orang yang nyebelin. Bayangin deh, dia akan bertindak tuh jadi sangat kemungkinan besar jadi victim. Dia bahkan bukan sekedar playing victim, tapi enjoy playing victim. Enjoy. Enjoy. Bahaya ya. Cara pandangnya sama fokusnya diberesin. Enjoy playing victim, Mas. Ya. Menarik nih, Mas. Masokis jangan-jangan, Mas. Hah? Masokis jangan-jangan. Masokis. Ya, ada yang enjoy playing victim. Kenapa sih orang enjoy playing victim? Apa sih yang menggerakkan orang enjoy melakukan sesuatu? Ya, karena orang itu kan cuma dua. Yang membuat orang bergerak kan cuma dua. Mendapat kesenangan atau menghindari kesakitan. Kenapa orang playing victim? Dia mendapat kesenangan. Apa? Diperhatiin orang. Wah, kesian lu ya. Wah, kalau dia nggak main playing victim, dia mungkin takut kehilangan perhatian itu. Kehilangan pemakluman itu. Yang dia dapat tuntutan untuk bertanggung jawab. Dan banyak orang nggak mau tuh. Jadi playing victim aja. Yang dia dapat perhatian, dukungan, ya, kasih sayang. Padahal kualitas dia, kalau lu playing victim, kualitas you stuck. Nggak terobosan terjadi. Yap. Setuju. Oke. Jangan sampai kita enjoy playing victim. Ini bahaya banget gitu, smart listeners ya. Terlebih untuk lingkungan sekitar kita, orang-orang sekitar kita pasti bakal lelah sekali untuk menghadapi kita.
Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Mas Konan, Mas Faka, dan juga Mbak Golda mengenai victim to victory. Dan pastikan Anda masih bergabung bersama kami. Ingat untuk Anda yang ingin berpartisipasi malam hari ini, minggu depan maksud kami, ya, silakan kirimkan tanda tangan Anda di 0812 11 12 959 di atas kertas putih dengan tinta hitam ataupun biru, dan di bawah tanda tangan Anda cantumkan nama Anda. Dan kami nanti akan analisa tanda tangan yang sudah masuk di minggu lalu, karena minggu lalu banyak sekali yang belum dibacakan. Dan pastikan Anda masih bergabung bersama kami, tetaplah di Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Ya. Smart Listeners, masih dalam Smart Character malam hari ini, dan kami mau menyapa dulu untuk Anda yang ada di Manado, Makassar, Pekanbaru, Medan, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, Yogyakarta, dan juga Jakarta. Terima kasih sudah berpartisipasi malam hari ini dalam Smart Character, dan masih dengan topik kita yang menarik sekali, victim to victory. Bagaimana supaya kita bisa hidup berkemenangan tanpa playing victim, gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Faka dan juga Mas Konan bahwa mindset ini sangat penting, smart listeners. Ada kita harus melihat angle yang berbeda, fokus kita, move on, willing to help, dan juga solusi. Nah, ini mungkin dari Mbak Golda nih, dari Mbak Golda sendiri, how to build our mindset gitu to victorious living. Silakan. Ya, mungkin yang pertama saya juga mau angkat dulu bagaimana salah satu untuk kita keluar dari mental korban ya Mbak Audrey ya. Mental korban bagi saya ya salah satunya memang dari masa lalu gitu. Cuman satu sisi yang saya mau angkat juga, belajarlah untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan juga orang lain, memaafkan juga situasi, hal-hal yang uncontrollable gitu. Ada banyak orang itu yang terus ngangkat isu, oh iya saya kan anak haram, contoh, oh iya keluarga saya kan broken. Jadi itu pengalaman yang memang tidak menyenangkan, tetapi itu bisa di-highlight sama dia untuk menarik perhatian. Nah, itu salah satu contoh playing victim juga gitu. Dia mengangkat kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman traumatis, hal-hal yang orang juga mungkin ngedengarnya shock, tapi itu bisa menarik perhatian orang kepada dirinya sendiri. Nah, yang perlu disadari adalah stop untuk melakukan hal itu lagi gitu. Itu masa lalu yang memang udah nggak bisa diubah, tapi juga jangan terus dibawa dan jangan jadikan itu sebagai pembenaran diri sendiri. Oh saya nggak bisa melakukan ini karena ya saya apalah saya gitu. Saya berharap untuk teman-teman yang selalu mengangkat pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu, stop di sini. Maafkanlah apa yang sudah terjadi karena itu sama sekali tidak bisa kita ubah. Penting sekali untuk kita bisa sadar posisi kita di mana, siapa kita. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat apa yang mau kita lakukan ke depannya. Bagi saya hidup yang paling melelahkan adalah ketika kita hidup memikirkan diri sendiri. Egois itu sangat-sangat melelahkan. Mikirin hari ini saya harus makan apa, besok gimana, semuanya selalu me, I, and myself gitu. Itu sangat-sangat melelahkan. Tahukah Bapak Ibu, sahabat listener semuanya, manusia itu bisa loh 40 hari ternyata nggak makan ya, minum harus tetap ya. Tapi memang ya 21 hari lah, itu udah kelingan-kelingan, apalagi ya saran saya jangan langsung 40 hari, tapi secara medis itu 40 hari bisa. Artinya apa? Jangan terlalu pusingin dengan memikirkan hal-hal yang selalu tentang dirinya sendiri. Nah, ketika salah satu hal yang untuk membangun mindset adalah cobalah melihat keluar. Cobalah lihat orang lain di sekitar teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Cobalah lihat masih banyak orang yang ternyata pengalamannya lebih menyeramkan, lebih menyedihkan. Sekalipun wah saya ini udah ratu dramanya nih, gitu ya. Tolonglah supaya jangan melihat selalu tentang diri sendiri. Coba lihat keluar. Ketika kita melihat pengalaman orang lain, hidup orang lain lebih susah, itu yang akan membuat kita sadar, oh iya, saya nggak bisa begini terus, saya harus bisa maafin, bahkan saya harus bisa nolong orang lain gitu. Sehingga kita akan belajar untuk melihat bahwa banyak hal loh ternyata yang bisa dilakukan. Ternyata banyak hal loh yang bisa kita beri. Ada orang bilang, gue nggak punya apa-apa, tar dulu, lihat dulu. Banyak ternyata.
realitanya kan kita nggak butuh baju satu lemari untuk kita pakai. Kita cuma butuh satu baju aja di badan kita. Tetapi kenapa orang nafsu, gue nggak punya baju, melihat udah 2 lemari aja. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh perlu direview lagi cara berpikir yang seperti itu. Panic buying yang kayak kemarin. Please stop, jangan punya pemikiran seperti itu. Kita coba sadar diri kita, maafin apa yang udah lewat, sekarang yuk kita lakukan apa yang terbaik untuk diri kita, coba lihat sekitar dan tolonglah orang-orang yang lebih dalam tanda kutip, ya mereka sangat butuh pertolongan kita. Itu Mbak Audrey. Oke, jadi memang kita harus let go lah ya masa lalu kita sehingga kita bisa lepas dan hidup baru gitu, hidup berkemenangan. Oke, tadi beberapa juga sempat dibilang sama Mbak Golda bahwa playing victim ini biasanya orang-orang melakukan itu karena cari-cari perhatian. Nah, ini sebenarnya benar nggak sih Mas Konan, orang-orang yang playing victim ini memang benar-benar cari perhatian salah satu faktornya atau gimana Mas? Iya, salah satunya itu tadi aku bilang ya, yang mendasari orang melakukan sesuatu salah satunya adalah dia pengen mendapat kesenangan. Nah, mendapat kesenangan dari playing victim kan begitu ya. Dia dibebas tugaskan, dia dimaklumi, ya, dia diperhatikan, dia dimanja, ya kan? Kayak gitu. Jadi itu tapi sangat berhubungan sama kualitas karakter kita. Kalau kita terus main playing victim, ya karakter kita nggak mateng gitu. Karakter kita nggak teruji. Karena karakter itu diuji ya ketika ketemu ujian. Kalau nggak ada ujiannya, karakternya belum gitu mateng gitu. Ya, nah, playing victim bahkan ada istilah itu clever story. Nah, ada orang tuh dia menceritakan kan clever story. Ciri-ciri clever story apa? Yang pertama, dia itu victim. Pokoknya dari kisah cerita dia itu sengsara deh. Dia yang paling kesian deh. Dia hanya membuka separuh fakta biasanya. Dia akan cerita, contoh ya, ciri-ciri clever story nih. Ciri-ciri clever story yang pertama adalah playing victim. Dia akan ngomong begini nih, iya bosnya jahat banget loh. Gue udah mati-matian kerja, gue sampai lembur buat kantor, nggak dibayar loh, tapi tetap nggak ada terima kasihnya. Padahal kalau utuh ceritanya, dia datang telat. Datang catokan dulu, habis catokan ikut ngerujak, ngerujak, nggak taunya ke gap, bosnya nggak taunya pulang lebih cepat, ke gap, diomelin, oke, ya kok kerja baru kerja jadi jam 2:30. Jam 5 pada pulang, kerjanya belum kelar. Ya dia jadi lembur dan ya nggak ada uang lembur. Ya lu nggak beres, aturan harus beres jam 5. Akhirnya, nah tapi yang diceritakan ke orang-orang apa? Nggak mungkin orang ceritain ya, kalau orang nggak dewasa, biasa orang meng-create clever story. Cerita pintar. Minterin orang gitu. Dengan cerita begitu, tau gak bos gue? Dia nggak mungkin ceritain full gitu. Iya loh, gue tuh datang telat banget, gue catokan dulu. Enggak, itunya nggak diceritain. Yang diceritain bahwa dia sudah sebaik-baiknya dan diperlakukan setidak baiknya. Jadi ciri-ciri clever story itu 3. Yang pertama, I am a victim. Yang kedua, orang-orang lain jahat. Yang ketiga, nggak utuh ceritanya. Jadi clever story. Dan banyak kita tuh, hati-hati, kita bisa terjebak itu loh, clever story. Ya, apalagi pas orang meresponi, akhirnya kita makin clever ceritanya deh. Pokoknya ciri-ciri clever story itu 3 aja. Saya victim, orang lain jahat, ceritanya nggak utuh. Separuh fakta, bahkan seperempat fakta. Gitu. Jadi, ya itu, seorang victim dia akan, cara ngomongnya bisa seperti itu, terjebak. Ya, dan cari-cari perhatian, salah satunya ya, ketika orang playing victim, salah satunya ya dia mungkin dapat perhatian, dapat pemakluman. Tapi salah satu motivasinya lagi adalah melepaskan diri dari tanggung jawab. Jadi ya wajar dong gue nggak bisa, wajar dong orang gue lahir dari keluarga begini. Padahal, nah mungkin pertanyaannya tadi kan mungkin saya lupa menjawab, bagaimana menghadapi orang yang playing victim? Ya, nggak ada yang lain. Yang pertama harus bangun raport sama dia. Jangan datang sebagai hakim ya. Gue salah, gue bener dia salah nih. Saya bukan pemain victim, ini yang gue mau sikat si pemain victim. Ya, jangan begitu ya. Kalau metodenya sudah hakim, saya benar dia salah, si victim akan semakin jadi victim. Tapi harus bangun raport. Raport artinya keakraban. Bangun hubungan. Kita datang bukan dengan palu, bukan dengan datang untuk membangun hubungan nih. Ya, supaya apa? Supaya ada penerimaan di awal. Setelah ada penerimaan, kita ngomong pelan pun dia dengar loh. Tapi kalau di awal udah nggak terima, orang mau teriak-teriak. Ada kan leader teriak-teriak kan sampai berdahak loh. Ya, teriak-teriak tapi orang nggak terima. Ya. Jadi jadi Pak, saya udah teriakin sampai berbusa. Ternyata volume suara tidak bikin orang lebih paham, hanya bikin orang lebih denger aja. Kedengeran suaranya.
Dikencengin lebih denger. Jadi kalau kita bentak Besar, anak, ya. lebih denger dia. Tapi apakah dia lebih paham? Belum tentu. Tapi kalau raportnya bagus, orang lebih kayaknya ikhlas untuk ngedengerin kita. Ngomong pelan pun dia denger gitu. Ya. Oke. Itu Mbak Audrey. Oke, playing victim ini menarik sekali Smart Listeners, dan tadi sudah disebutkan Mas Konan sebenarnya gimana cara kita untuk menyampaikan lah ya, jadi bisa bangun hubungan yang baik dulu sehingga komunikasinya bisa enak dan si playing victim ini tidak merasa menjadi korban lagi ketika terbuka gitu ya kita sama dia. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya Mas Konan, Mas Faka dan juga Mbak Golda. Kita akan lanjutkan analisa tantangan Anda di segmen berikutnya, dan pastikan Anda masih bergabung bersama kami yang mengirimkan tantangan minggu lalu karena kami akan analisa segera setelah yang satu ini. Oke, Smart Listeners, Anda sudah mendengarkan sebuah lagu yang tadi diputarkan dan sudah dijelaskan Mas Harmoni mengenai lagu Believer dari miliknya Imagine Dragons. Dan sekarang kita kembali lagi ke topik Victim to Victory, tapi sebelumnya kita analisa dulu tantangan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Terima kasih banyak Smart Listeners yang sudah berpartisipasi minggu lalu. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di minggu depan, ya kirimkan sekarang karena kami akan analisa minggu depan di 0812 11 12 959 dan kirimkan tanda tangan Anda secara jernih fotonya, terus juga jangan lupa cantumkan nama Anda di bawah tanda tangan Anda. Dan sekarang kita akan analisa dulu tantangan yang pertama dari Ria Pinem yang ada di Bekasi. Silakan Mas Panan. Oke, halo Ibu Ria Pinem ya, terima kasih sudah partisipasi ya, tanda tangannya akan kami bacakan. Kalau dari guratan tanda tangannya, Ibu Ria ini orang yang friendly ya, jadi enak ya, mudah didekati, orangnya sangat bersahabat ya, orangnya punya empati yang tinggi, jadi tuh orang itu peduli, pengen nolong orang ya, empati, bisa ngerasain kesusahan orang lain, sangat rela berkorban ya. Jadi, tapi ada orang yang tahu kita sangat rela berkorban, jadi bisa jadi kita banyak dikorbanin orang juga, ya kan? Jadi tetap harus diselipkan ketegasan ya. Kita harus tahu prioritas. Kalau enggak, apa aja akan kita kerjain gitu loh. Ya takutnya ada prioritas-prioritas lain. Nah, jadi orangnya tapi sangat support, tim support yang baik, senang bekerja sama, together ya, dan punya sensitivitas terhadap orang lain gitu, perasaan orang lain, pengen nolong. Nah, kalau terkait mental korban, hati-hati, mental korban ini tidak bicara warna karakter sebenarnya, tapi dia muncul ketika dihadapi oleh krisis. Nah, kalau karakteristik seperti ini bisa jadi ibu tuh nggak gitu suka kalau dipaksa, disuruh segala sesuatu cepet-cepet. Nah, ketika lagi disuruh cepet-cepet ya, nah itu hati-hati tuh, jangan sampai muncul mental korban. Kenapa sih kok gua harus cepet-cepet, kenapa sih harus beres sekarang ya? Jadi caranya gimana? Dilawan dengan ya udah apa yang diminta, tanggung jawab. Kalau memang harus kelar cepet ya kelar cepet, dengan optimis, dengan bersyukur ya, dengan berkorban seperti itu ya, karena akan muncul mental korban ini, triggernya adalah situasi-situasi yang kita nggak suka. Nah, dengan karakteristik seperti ini sangat kurang suka kalau segala sesuatu diminta secepat kilat. Nah, itu sangat-sangat nggak enak. Nah, di sini harus dilawan dengan ya udah naikin speed-nya aja, lebih inisiatif aja, it's okay. Itu Ibu Ria. Oke, terima kasih untuk Ibu Ria yang sudah berpartisipasi minggu lalu ya. Dan sekarang kita lanjutkan dulu ke Mas Faka. Ada tanda tangan dari Ibu Tika yang ada di Banjarmasin. Silakan Mas Faka. Oke, Ibu Tika nih tampaknya makmur. Boleh dukun banget gue. Makmur? Oke. Oke, Ibu Tika ini adalah orang yang penuh perhatian sama orang lain, ya. Kemudian sangat berbelas kasihan. Kemudian mampu juga meyakinkan orang lain, ceria, periang, ya. Bahayanya adalah yang Ibu Tika harus perhatikan betul karena Ibu Tika banyak nggak tegaan sama orang, ya. Karena Ibu Tika sering nggak tegaan, jadi hati-hati suka dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kemudian juga yang harus Ibu Tika kendalikan, hati-hati lagi adalah being emotional. So please selalu tingkatkan logika, Bu, di atas perasaan. Mulai melatih itu aja. Ketulusan Ibu, keterbukaan Ibu itu sangat membantu di dunia ini, dan memang banyak orang yang membutuhkan orang-orang seperti Ibu. Selalu antusias, penuh semangat, kemudian juga mudah sekali rekonsiliasi di setiap konflik. Sukses Ibu Tika. Oke, itu dia untuk Ibu Tika yang ada di Banjarmasin. Terima kasih banyak ya. Dan kita lanjut dulu ke
topik kita sedikit dulu mungkin ke Mbak Golda ya. Kalau misalnya ngomongin tentang victorious living ini kan pasti seorang leader nih harus nih punya mental hidup berkemenangan seperti itu. Tapi nggak jarang juga timnya nih susah dibentuk nih, banyak yang playing victim. Nah ini seperti apa Mbak Golda untuk seorang leader bisa mampu terus menciptakan situasi ataupun lingkungan yang victorious living? Mungkin sedikit sebelum kita rehat dulu. Oke, leader itu beda dengan bos. Leader itu kalau bos biasanya cuma bisa ngasih instruksi, tapi kalau misalnya leader dia bisa bukan sekedar instruksi, tapi dia bisa mendampingi, dia bisa memberikan petunjuk gitu. Seorang leader kalau misalnya tim Bapak Ibu itu punya tim yang punya playing victim, saran saya bangunlah hubungan. Saya melihat ada banyak efektivitas dan produktivitas yang terjadi ketika leader itu berhasil membangun sinergi dengan timnya. Dalam arti dia bisa berfungsi sebagai seorang bapak gitu ya, bisa membapai tim di bawahnya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan, tapi satu sisi dia bukan cuma sekedar menjawab, dia bisa menarik potensi, mengeluarkan potensi dan membuat orang-orang di dalamnya itu bisa memaksimalkan potensi mereka dan bisa berkontribusi gitu. Kalau misalnya timnya ada yang punya playing victim, ya menurut saya cuma tinggal kita lihat aja apa yang menjadi pencetusnya gitu. Tidak semua kan playing victim ini kan dia ada yang satu memang butuh pengakuan, kemudian ada juga yang memang akhirnya jadi melepas tanggung jawab. Pertama memang adalah dilihat orang-orang yang playing victim ini, bedakan antara dia tidak tahu, dia tidak mau, atau dia tidak mampu. Nah kalau misalnya dia tidak tahu, kita cuma tinggal tadi yang kognitif ya, kita kasih tahu, kamu nggak boleh terus-terusan seperti itu, beritahu kognitifnya, mindsetnya dibentuk. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu, dia memang pernah jadi korban dari masa lalu, korban keadaan. Dia tahu dia harus berubah, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Dia nggak mampu karena mungkin ada hal-hal yang harus dia menang dulu atas dirinya sendiri. Nah, seorang leader, Bapak Ibu bisa tolong dia supaya mampu, coach mereka, dampingi mereka, latih mereka, berikan values, nilai spirit perjuangan Bapak Ibu yang punya gitu. Tapi kalau misalnya tim Bapak Ibu tidak mau, nah ini yang memang agak cukup uniknya gitu. Kalau misalnya dia udah tahu dia nggak boleh terus-terusan punya playing victim, dia udah tahu kemana yang harus dilakukan dan dia mampu untuk keluar dari zona nyamannya dia yang playing victim itu. Tapi kalau dia tidak mau, ya pertama ya memang harus dikonseling, silakan, tapi selanjutnya memang kita tidak bisa mengontrol free will seseorang. Dan saran saya ya tinggal diminta aja maunya apa. Karena kalau misalnya dia tidak mau perform, dia tetap bertahan dengan playing victimnya itu, hati-hati itu bisa menular ke tim yang lain. Ya. Dan itu yang berbahaya. Kita seorang pemimpin, seorang orang tua, kita tegur anak kita, tapi satu sisi juga kita mengasihi anak kita, tapi satu sisi juga kita harus bisa mendisiplinkan anak kita. Dan kalau misalnya di dalam dunia kerja, ya memang kalau tidak bisa produktivitasnya keluar, tidak ada kontribusi, ya mau nggak mau, ujung-ujungnya kan terminasi setelah lewat tahapan yang tadi. Gitu Mbak Audrey. Oke, seperti itu semua listeners ya. Jadi seorang leader ini tugasnya cukup berat, tapi yang pasti ketika Anda mendengarkan Smart Character, pasti Anda bisa membangun nih ya, karakter-karakter dan juga situasi lingkungan kerja yang sangat baik dan juga produktif. Nanti kita akan lanjutkan lagi semua listeners dengan analisa tanda tangan dan juga perdalam topik kita malam hari ini, Victim to Victory, dan pastikan Anda masih bergabung bersama kami sampai dengan jam 10 malam, masih bersama saya Audrey Juana dan juga tim Power Character. Oke, smart listeners, kembali lagi dalam Smart Character. Dan sekali lagi kami sapa untuk Anda yang masih mendengarkan via on air ataupun streaming, dan pastikan Anda tetap bersama kami sampai dengan jam 10 malam dalam Smart Character. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi mengenai Victim to Victory, tapi sebelumnya kita analisa dulu satu tantangan ya. Dari miliknya Yesi Yolanda dulu, silakan Mas Paka. Oke, Mbak Yolanda adalah orang yang sangat logis, ya, berpikir selalu strategis, hebatnya adalah nggak cuma tahu apa yang saya mau, tapi juga tahu bagaimana mewujudkannya. Wah, ini
truly leader ya menurutku. Kemudian Mbak, siapa tadi namanya, Yolanda ya? Yesi Yolanda. Aha. Mbak Yesi Yolanda, oke. Kemudian Mbak Yesi Yolanda ini orang yang senang bekerja, ya bahkan kalau sudah kerja sampai lupa waktu. So be careful dengan kondisi, dengan kesehatan. Kedua adalah cuman yang Mbak Yolanda harus perhatikan, mulailah melatih diri untuk mengerti perasaan orang lain, kebutuhan orang lain, mulai melatih diri untuk mendengarkan kebutuhan orang lain, mulai melatih diri untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Itu aja Mbak Yolanda. Oke, itu dia untuk Ibu Yesi Yolanda ya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Tapi sebelum kita analisa satu tantangan lagi di sesi ini, kita ke Mas Konan dulu nih. Nah, tadi menarik sekali. Ada event plus respon sama dengan outcome. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin outcome nih, income nih juga harus diperhatikan. Nah, seperti apa Mas income supaya I plus R sama dengan O ini bisa tercapai seperti itu? Ya, jadi ini Aero Formula ini dikeluarkan sama autornya Chicken Soup ya. Dulu waktu saya kasih saya Chicken Soup, saya pikir dia kasih saya buku resep ya. Nggak taunya ini buku motivasi ya, cerita-cerita pendek. Namanya Jack Canfield ya. Nah, dia tuh membuat rumus ini yang tadi saya bilang E plus R sama dengan O atau Aero Formula. Event, situasi ya, plus respon melahirkan outcome. Ini penting sekali dalam ranah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak playing victim. Taruhlah eventnya nggak berubah. Taruhlah event itu tidak berubah dalam waktu yang lama. Ya, berarti yang harus berubah hanya bisa responnya. Respon kita yang harus kita latih. Respon kita yang harus kita cek and recheck. Saya nggak bicara jadi orang yang sempurna ya. Tapi saya bicara jadi orang yang mau belajar. Kayaknya kemarin gue terlalu emosian deh. Kayaknya tadi pagi saya terlalu overthinking deh. Tadi yang Mas Faka bilang setuju ya. Jadi bukan bicara orang yang sempurna, no. Tapi bukan orang yang dikuasai sama refleks, tapi orang yang mau bereflektif. Reflektif. Apa yang salah ya? Ya, apa yang bisa diubah? Karena bisa jadi eventnya itu nggak berubah. Ada orang ribut sama orang tuanya. Aku bilang, taruhlah sampai you die, orang tuamu nggak berubah. Masa you mau tetap marah-marah? Masa mau tetap maki-maki itu orang tua ketika lagi ngumpul sama teman-teman? Taruhlah bos tempatmu kerja nggak berubah, tapi kamu masih kerja di sana. Berarti kan harus ada respon yang berubah. Ya, nah kalau kita mau punya victorious living, kita tahu loh, kesuksesan itu sangat disebabkan oleh tindakan kita, bukan oleh lingkungan dan situasi gitu loh. Terutama tindakan kita. Tindakan kita. Ingat, kita bukan akibat. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Nah, salah satu penyebabnya adalah tindakan kita yang harus di-upgrade. Kalau sebabnya beda, itu akan memperbaiki akibat atau yang disebut di sini outcome. Ya. Nah, atau bisa juga kita mulai dari ujung. Emang outcome-nya kita mau jadi orang yang lebih apa sih? Saya mau jadi orang yang lebih happy. Oke. Kalau mau jadi orang yang lebih happy, kalau you nunggu event, kalau kamu tunggu situasinya, you akan sulit sekali untuk happy. Karena situasi itu seringkali ada yang uncontrollable. Tapi, kalau responmu bisa kamu latih. Lewat apa melatih respon? Respon ada 4. Respon pikiran, respon perasaan, respon perkataan, respon perilaku, perbuatan. Mulai dari respon pikiran, cara pandang kita harus benar dulu. Coba lihat dari angle yang berbeda deh. Coba ketemu sama orang-orang yang bisa memberikan kita insight dari situasi yang sama, angle-nya beda. Ya, lalu perasaan, hidup ini nggak capek. Yang capek hidup tapi baper. Ya, kerja itu nggak capek. Yang capek kerja sambil kesinggung. Nah, itu capek tuh. Kerja plus capek kesinggung. banget. Jadi kita kesinggung. Ya, jadi capek. Ya, tapi kita harus tahu. Nah, emang nggak boleh Mas Konan kesinggung? Boleh, tapi semenit aja. Atau 2 menit aja. Karena menit-menit yang lain pakai untuk do the best. Jadilah orang yang paling bertanggung jawab. Jadilah orang yang paling disiplin. Karena orang kalau udah kesinggung, akhirnya sibuk tadi, clever story, sibuk baper. Akhirnya disiplinnya bisa dikorbankan tuh. Sedangkan disiplin dalam bekerja itu penting banget. Saya suka bilang begini, jadilah orang yang paling disiplin. Di dunia, di tempat kerjamu, kehadiranmu pasti mencolok. Tapi sebaliknya, jadilah orang yang paling tidak disiplin di tempat kerjamu, kehadiranmu pasti minta dicolok. Kan gitu ya. Jadi ya, nah tapi kalau kita baperan gitu, ini jadi pengaruh ke profesionalisme. Ada lu leader baper, akhirnya timnya dipatahkan, minta data susah, gara-gara leadernya baper. Butuh dielus. Ya kan begitu ya. Ya. Nah, jadi perasaan kita, pikiran kita, perkataan kita nggak kalah penting ini.
Ketika ada event yang nggak bagus, perkataan kita, ingat, apa yang kita ucapkan kepada diri kita, kepada situasi, dan kepada orang-orang, itu sangat penting. Apa yang kita ucapkan loh. Makanya cek, gue ngomong apa selama ini ya, ketika terjadi situasi buruk. Cek and recheck perkataan kita. Karena perkataan buruk akan membuat nuansa jadi semakin buruk. Coba deh kalau kita bilang, aduh mati deh gue deh COVID deh. Pas bilang mati, itu apa yang kita ucapkan akan sangat didukung oleh pikiran, perasaan, sama perilaku. Sehingga mereka kompak memberikan chemistry tubuh seperti itu. Aduh stres nih gue. Ketika stres kan pasti ya udah gesturnya, pikirannya, dan perasaannya akan setuju tuh. Jadi penting sekali apa yang kita perkatakan. Kalau mau punya hidup berkemenangan keluar dari zona victim, perkataan kita harus diganti. Karena perkataan akan menciptakan energi, perkataan akan menciptakan nuansa yang bagus. Kan sampai perkataan kita tuh memperdayakan. Tapi pastikan perkataan kita memberdayakan. Ya, memberdayakan situasi, diri kita, seperti itu. Nah, jadi event boleh sama, event bahkan boleh nggak berubah, tapi respon kita harus terus. Dan orang dewasa kan bukan sempurna, tapi belajar. Dia belajar, dan mau diajar. Kayak gitu. Akhirnya outcome-nya ya semoga bisa lebih baik gitu. Itu Mbak Audrey. Itu respon tanggung jawab kita. Karena ada choice dalam hati kita, dalam diri kita. Pilihan berespon benar tuh ada di tangan kita semua listeners. Jadi pastikan ya Anda memilih yang tepat gitu supaya outcome-nya ini bisa baik adanya dan juga bisa membuat orang-orang sekitar Anda juga merasakan kehadiran Anda itu seperti positif lah ya. Oke, kita lanjut dulu ke analisa tanda tangan yang terakhir ya. Silakan Mbak Golda dari tanda tangan Yvonne. Ya, silakan. Yvonne, halo selamat malam Mbak Yvonne. Dari hasil tanda tangannya, Anda ini sebenarnya adalah orang yang berorientasi kepada tugas. Salah satu kepuasan Anda adalah ketika bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi diri Anda sendiri. Apalagi kalau misalnya bisa mendapatkan apresiasi dari atasan, dari orang tua setiap menyelesaikan tugas gitu. Saran saya adalah ketika melihat tantangan, bertemu dengan tantangan dalam apa yang menjadi tanggung jawab, pekerjaan, ataupun kepercayaan yang diberikan, jangan menyerah, tetap tenang. Dan menurut saya Mbak Yvonne adalah orang yang punya kreativitas, pasti selalu ketemu jalan keluar untuk akhirnya menyelesaikan. Hati-hati jangan terjebak dengan perfeksionis, artinya adalah terlalu mengharapkan segala sesuatunya sempurna, atau jangan sampai karena sangat menantikan kesempurnaan akhirnya jadi sulit untuk melangkah gitu. Kemudian satu hal juga yang saya mau soroti adalah Anda ini adalah orang yang punya ketegasan, punya idealis-idealis tertentu. Saran saya adalah terus pacu diri untuk berkreativitas, untuk berkembang, untuk berkontribusi, capai standar-standar terbaik yang sudah Anda tetapkan, tapi hati-hati jangan sampai menjebak orang lain untuk menjadi sama seperti Anda, karena Anda itu unik dan orang lain itu unik. Itu saja dari hasil analisisnya. Oke, terima kasih untuk Ibu Yvonne ya yang sudah mengirimkan dari Kelapa Gading. Dan pastikan soal listeners Anda juga masih mendengarkan perbincangan kami, karena masih ada beberapa tanda tangan yang akan kami bacakan di sesi ketiga. Jadi pastikan Anda mendengarkan ketika Anda memang sudah mengirimkan. Dan untuk Anda yang belum mengirimkan, masih kami terima di 0812 11 12 959 untuk kami analisa minggu depan. Dan kirimkan tanda tangan Anda di atas kertas putih ataupun kuning boleh ya, pokoknya yang jelas. Dan pastikan tanda tangan Anda ditulis namanya di bawah tanda tangan tersebut. Nah, kirimkan sekali lagi di 0812 11 12 959. So, listeners, terima kasih masih bergabung bersama kami dan pastinya masih mendengarkan perbincangan kami mengenai Victim to Victory. Semoga dari perbincangan kami Anda mendapatkan insight baru untuk bisa hidup berkemenangan, ya, seperti goals yang diinginkan oleh tim Power Character ketika Anda mendengarkan perbincangan ini. Dan, so, listeners, sebelum kita masuk lagi di topik ini, kita akan analisa dulu satu tanda tangan yang sudah dikirimkan. Ini dari Ibu Apriani yang ada di Yogyakarta. Silakan, Mas Konan. Iya, Ibu Apriani ya. Kalau dari tanda tangannya, guratannya, Ibu orang yang sabar ya. Ibu orang yang sabar.
orang yang tenang, ya, bahkan terlihat juga orang yang cukup tabah, ya. Karena ibu punya rasa syukur yang bagus nih, jadi di tengah-tengah musibah bahkan wabah, orangnya bisa tetap tabah, ya. Orangnya simple berpikirnya, udahlah. Mungkin kalau sudah menikah, mungkin suaminya kebalikannya, suaminya yang mungkin lebih merongrong, ya, ibu tapi tetap menolong, ya. Ibu tetap tenang orangnya. Ya, ibu tetap tabah, mungkin pasangannya biasanya modelnya yang lebih gegabah, ya, kalau sudah menikah. Nah, ibu orangnya orang yang tipe gitu, tenang, ibu juga jago berdiplomasi. Jadi kalau ngomong sama orang tuh, ibu jago tuh caranya, bisa pelan, tapi bisa goal tuh. Ya, bukan orang yang strict to the point, tapi orangnya santuy. Ya, orangnya santai, orangnya suka hal-hal yang simple, yang praktikal saja, jangan dibikin ribet, yang praktikal aja. Orangnya juga adem lah ya, jadi pendengar yang baik. Jadi kalau orang cerita, Ibu Apri ini tempat curhat yang baik. Senang dengerin orang gitu ya. Nah, harus ditingkatkan apa? Yang pertama, time management. Karena kalau enggak bisa terjebak penundaan. Nunda, ya. Ingat apa yang harus dibereskan. Kalau bisa sekarang, ya sekarang. Gitu ya. Yang kedua, sungkanisme yang berlebihan, hati-hati. Karena baik hati bisa terjebak sama rasa sungkan, ya. Sungkan nggak enakan, nah karena kita nggak enakan, banyak orang seenaknya, takutnya begitu, ya. Latih ketegasan, karena ada situasi-situasi yang kita butuh tegas, ya, seperti itu. Oke, itu aja Ibu Apri. Oke, terima kasih Bu Apriani dari Yogyakarta sudah jauh-jauh berpartisipasi di malam ini ya. Sebelum kita ke tanda tangan selanjutnya, nah kita ke Mas Faka dulu nih. Ini menarik sekali ya, tadi kita sudah dikasih tahu cara-cara gimana menyadari, kira-kira kita playing victim nggak sih selama ini? Nah, gimana situasinya Mas ketika kita sudah menyadari, sudah realize kalau misalnya kita selama ini kayaknya playing victim deh. Nah, itu apa yang harus kita lakukan awalnya gitu? Step by step-nya seperti apa, Mas? Oke, yang pertama yang perlu kita pahamin adalah sadar diri dulu. Ya, bahwa biasanya orang yang playing victim, tadi Mas Konan bilang kalau atau Mbak Golda, sampeinlah ke anak buah kalau memang dia playing victim, artinya cuman the other way around, tidak straightforward. Tapi yang jadi masalah, orang-orang playing victim itu cenderung punya mental block yang unbelievable. Susah dikasih tahu, beneran, sumpah susah dikasih tahu. Nah, buat kita sekarang yang merasa bahwa I'm playing victim loh selama ini, capek bener Mas Konan, capek banget. Ya, capek hati, capek, udah deh, dan itu drain bener energi. Nah, menurutku adalah kadang-kala kita jadi suka marah sendiri begitu ada trigger, ya begitu ada trigger, padahal tidak ada yang nyalahin dia. Sama sekali nggak ada yang nyalahin dia, cuman dikepancing marah dulu, kok jadi gue yang salah sih? Excuse me, siapa yang nyalahin lu, kan gitu. Nah, begitu dia kepancing marah, segera ngerem tadi yang aku bilang, kemudian sadarin apa yang bikin marah. Ya, tadi Mbak Golda sama Mas Konan selalu ngomong ada yang selalu bisa dikontrol sama yang nggak dikontrol. Jadi orang marah biasanya nggak bisa membedain. Excuse me, aku nggak bisa bedain antara mana yang bisa dikontrol, mana yang nggak bisa dikontrol. Mix. Gitu. Lah, kalau tadi orang ngomongin gue, ya biarin aja. Memang dia ngomong kayak begitu, terserah. Yang penting gue nggak begitu. Ya, setelah kita sadarin bahwa ternyata ada hal yang bisa dikontrol, nggak bisa dikontrol, ya udah ngerem. Kemudian the power of choose tadi Mbak Golda bilang, mulai memilih. Kenapa gue harus marah ya? Itu aja dulu latih. Oh iya, kenapa gue harus marah mendengarin ini kayak gitu? Setelah menjadi gue marah, nyadarin, gue punya mental block, kemudian ada trigger, gue marah, nggak apa-apa marah, kemudian ngerem, setelah ngerem, sadarin, kenapa gue marah ya? Gitu. Buat apa gue marah ya? Nah, setelah itu mulailah menjadi orang yang efektif biasanya. Apa sih efektif? Ya tadi Mbak Godan jelasin bahwa mulai sadarin lah hal-hal yang bisa dikontrol sama hal-hal yang nggak bisa dikontrol. Terhadap hal-hal yang nggak bisa dikontrol, ya udah, ini yang biasa bikin orang marah. Dia mencoba mengendalikan sesuatu yang nggak bisa dikendaliin. Sementara yang bisa dikendaliin pekerjaannya, itu malah diabaikan sama dia. Terhadap hal-hal yang bisa dikontrol, gimana? Ya sudah, mau nggak mau, understand aja bahwa itu nggak bisa dikontrol, ya total surrender sama Tuhan. Yang penting gue nggak seperti itu kok. Gitu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu sadarin juga bahwa kita punya potensi kok.
Kita punya kemampuan kok, dan people still love us. Gitu. Kita bukan orang yang terbuang. Kebanyakan orang yang merasa playing victim karena dia merasa dirinya terbuang. Nggak bener. Masih banyak orang sayang sama kita. Dia cuma gara-gara lu putus cinta sekali, kemudian lu jadi victim, bahwa lu menjadi korban dari semuanya. Enggak jadi korban the whole system, bukan. Kita hanya bagian dari sistem, bagian dari playground yang harus kita mainkan, ya. Kita sadar, yuk mulai tingkatin kemampuan kita, gedein kapasitas kita untuk berbuat baik. Sehingga kita, setelah kita berbuat baik, percaya deh, kalau kita punya kenali potensi kita, kemudian gunakan potensi kita untuk berbuat baik, maka kita akan sadar kita punya prestasi. The moment kita punya prestasi, then we'll get the happiness. Begitu kita punya happiness, baru kita akan sadar bahwa ternyata gue bukan selama ini bukan orang yang selalu step over my head, enggak gitu. Nah, lalu bagaimana? Mulai kalau menghadapi masalah-masalah, begitu ada benturan lagi, yang aku katakan mulailah build brick by brick. Caranya yaitu bangun logika, turunin emosi. Mbak Golda tadi jelasin, the power of choose, selalu memilih untuk bahagia, memilih untuk tidak dikendalikan emosinya. Ya, kemudian selalu fokus pada solusi, dan yang paling penting adalah planning. Jadi setelah kita tahu, oh ini masalahku, kemudian kita fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah kejadian. Yang sering terjadi orang melihat masalah secara fisiknya. Caranya gimana sih supaya kita fokus pada solusi? Pertama adalah jangan melihat hanya pada fisiknya aja, tapi tarik roots-nya. Masalahnya apa? Oh ini sumber masalah. Bagaimana proses masalah itu terjadi? Kemudian hal-hal apa yang mendukung masalah itu sampai terjadi? Nah, setelah itu semua kita bentuk, kita letakkan kasus pada posisinya. Oh, ini tuh masalah gue. Setelah itu baru kita planning how to do it, how to execute, how to solve the problem. Ya. Nah, caranya gimana? Ya udah milih-milih dulu deh. Sebelum ngambil keputusan, milih-milih. Apa yang dipilih? Yaitu dipilah-pilah tadi, masalahnya ini, oh cara solusinya ini, oh nggak efektif, yuk cari solusi, oh nggak efektif, terus sampai dapat pilihan yang benar, ya, dengan kita milih, tanpa kita sadarin kita collecting data, kita collecting informasi untuk membuat suatu keputusan. Once data ini sudah terkumpul, baru execute. Ya, nah kemudian yang paling penting, the most important adalah enlarge, gedein kapasitas kita. Kapasitas di sini ada dua, yaitu ruang gagal. Begitu kita gagal, ya udah maafin aja diri kita. Ya udah nggak apa-apa, gue belum belajar banyak, gue nggak plan secara bener. Plan lagi, belajar lagi, cari informasi, begaul, cari teman ngobrol. Nah setelah itu sambil kita, tanpa kita sadarin kita bergaul, cari teman ngobrol, cari solusi, cari informasi, kita nambah data, nambah pengetahuan. Nah dari situ baru then decide. Itu aja sih menurutku yang paling penting. Jadi mulailah melatih diri untuk ya tadi ini sebenarnya teoritis sih ya. Setelah dia cara berpikirnya dirubah, yang Mas Konan bilang tadi, mindsetnya dirubah, cara ngerubahnya tadi Mas Konan sudah ngasih step by step. Bahkan menurutku detail banget kok itu. Buat seorang beginner aja udah detail banget ya. Kemudian juga mulai mengendalikan emosi. Kemudian mulai satu lagi, aku selalu diingetin Mas Konan. Karena aku memang worst kadang-kadang, Mas, latih prioritas lo. Dan thank you Mas Konan udah diingetin terus. The priority adalah mulai mengerjakan hal-hal yang penting, bukan yang kepepet gitu. That's it. Saudara. Jadi awalnya itu pokoknya kita harus sadari dulu ya, dan juga jangan memblok diri kita dengan masukan-masukan. Siapa tahu memang masukan itu baik adanya. Jadi kita harus evaluasi diri lah setiap waktu sehingga kita bisa berespon dan juga berlaku benar ya. Oke, kita ke tanda tangan terakhir mungkin Mbak Golda, silakan dari Mas Adri yang ada di Medan, silakan. Halo Mas Adri yang ada di Medan, Horas. Ya Mas Adri, dari tanda tangannya Anda ini adalah orang yang mampu melakukan penyesuaian diri dengan sangat baik. Anda adalah orang yang mampu bersosialisasi, menurut saya banyak temannya.
Anda punya hal-hal yang ketegasan, tetapi Anda bisa asertif lah ya, Anda bisa tegas tapi bisa lembut gitu. Intuisi Anda terhadap seseorang pun juga cukup kuat gitu. Menurut saya itu terus harus dilatih. Hanya hati-hati jika di dalam membangun hubungan dengan orang lain, jangan sampai Anda terlalu banyak menggunakan, ya kalau tadi Mas Konan bilang baperan gitu ya, laki-laki kok bisa baper, ada satu potensi, bukan potensi ya, titik kritis lah, ini hal-hal yang perlu diwaspadai gitu. Mas Adri ini punya sensitivitas yang sangat baik. Sensitivitas itu dalam arti seperti ini, bukan terhadap perasaan aja ya. Dalam arti ada hal-hal yang terkadang Mas Adri itu bisa klik akan sesuatu dan itu benar, itu intuisi. Tetapi jangan sampai itu menyimpang ke hal yang jeleknya, hal yang negatifnya, sampai akhirnya jadi mempengaruhi mood. Karena kalau misalnya moodnya Mas Adri udah kena, ya bisa berantakan kemana-mana dan itu bisa merusak hubungan, khususnya dengan orang-orang yang terdekat. Hati-hati juga kalau misalnya Mas Adri merasa bahwa kalau Mas Adri moodnya sedang tidak enak, kemudian meluapkan amarah dan mengeluarkan perkataan yang tajam. Saran saya, yuk mari sama-sama mengerti satu sama lain bahwa dalam berhubungan itu kita perlu sama-sama menjaga hubungan orang lain. Itu dari hasil analisisnya. Oke, terima kasih Mas Adri sudah jauh-jauh berpartisipasi ya. Dan small listeners, kita akan lanjutkan di sesi terakhir. Tak terasa perbincangan kita tinggal satu sesi lagi, tapi yang pasti Anda harus tetap bersama kami karena kesimpulan atau dagingnya ini bakal kita bahas di akhir ini. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Smart Karakter sampai dengan jam 10 malam. Small listeners, sudah masuk di sesi terakhir dan pastinya sudah banyak sekali yang kita dengarkan ya, insight-insight baru dari Mas Konan, Mas Faka, dan juga Mbak Golda mengenai victim to victory gitu. Bagaimana cara kita untuk hidup berkemenangan, kita tidak playing victim, bagaimana kita untuk ada di situasi yang mungkin lingkungan kita juga playing victim gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Konan, Mas Faka, dan juga Mbak Golda. Dan kita mau rangkumkan gitu ya, kira-kira apa nih yang menjadi highlight malam hari ini? Mungkin satu-satu dari Mas Konan dulu, silakan Mas Konan. Iya, wah nggak kerasa ya udah di penghujung acara ya, kalau ngomongin hal-hal yang segini tepat, kayaknya waktu terasa cepat ya. Wow. Ya, saya sendiri juga diingatkan kembali, belajar banyak tentang bagaimana kita sama-sama yuk bergandengan tangan untuk berpindah dari area victim ke area victory. Ya, kita harus berpindah zona. Walaupun eventnya boleh sama, tapi ternyata kita sudah menempatkan diri kita berbeda nih. Ya, saya ini seorang winner, bukan loser. Ya, saya ini seorang climber, bukan quitter. Saya ini seorang history maker, bukan mediocre. Ya, jadi penting sekali untuk kita dari semua apa yang dibahas, ya penting sekali untuk kita ingat kita ini adalah seorang pemenang. Seorang loser atau victim ya, korban, dia sering sekali wish without action. Dia berharap situasi berubah, orang-orang berubah. Pokoknya dia berharap bahkan menuntut situasi berubah, orang-orang berubah. Padahal yang harus berubah kita. Untuk apa? Untuk menginspirasikan mereka bisa berubah. Jadi yang harus berubah adalah kita. Ya, bukan situasi, bukan orang-orang. Mentalitas pemenang dibangun sejak bangun tidur. Oke. Ya, sejak bangun tidur ingat, I am not a victim. Walaupun mungkin bosku seperti ini, walaupun mungkin relationshipku seperti ini, I am not a victim. Sejak bangun tidur, ketika mau tidur, dan ketika menjalani hari, ingat ya, saya bukan victim. Tadi Mas Maka bilang sadar. Ketika sadar jangan pudar. Ya, sadar itu untuk kita, oke, saya harus ambil tindakan yang mana nih? Ya, take it easy, take it easy. Ya, simpel aja. Saya harus melakukan yang apa? Kita bukan orang yang sempurna, tapi kita orang yang senantiasa belajar. Jangan labeling segala sesuatu ya. Di label enggak. Pokoknya yang membedakan seorang victim dan seorang yang punya victorious living adalah tindakannya. Ya, jangan cuma lakukan gertakan perubahan, tapi lakukan gebrakan perubahan. Ayo berubah, lakukan hal yang lebih baik. Biar harapan saya sih, mau terjadi krisis atau enggak, selalu terjadi terobosan-terobosan sih di dalam diri kita.
dan yang menginspirasi lingkungan kita juga. Gitu. Oke. Dimulai dari diri sendiri, semua listeners, baru pastinya akan menular ke orang-orang sekitar kita ya. Oke, itu dari Mas Konan. Mungkin dari Mbak Golda, silakan Mbak Golda. Ya, saya setuju dimulai dari diri sendiri. Bapak, Ibu, sahabat listeners, malam hari ini kami hadir mau sekalian juga mengingatkan bahwa Anda adalah orang yang sangat unik. Anda diciptakan Tuhan sempurna. Bagi saya, cintailah diri kita sendiri, kemudian kita baru bisa mencintai orang lain dengan benar. Ampunilah diri sendiri, maka kita bisa mengampuni orang lain. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami kejadian-kejadian, merasa bahwa pernah menjadi korban dari masa lalu, kemudian dari orang lain, ada banyak yang melukai, maafkan. Kemudian yuk sama-sama move on. Percayalah sama diri sendiri bahwa Anda punya potensi yang besar yang bisa dikembangkan. Jangan lelah karena jangan capek karena mencari-cari alasan, tapi capeklah karena terus mengembangkan potensi, terus produktivitas. Kita kerja capek nggak capek, tapi nggak kerja itu juga capek. Tidur seharian juga capek. Yuk pilih mana yang mau. Capek karena menghasilkan sesuatu atau capek dan tidak menghasilkan apa-apa. Stop untuk terus mengasihani diri sendiri, stop untuk terus mencari-cari alasan, stop untuk terus stuck di situ-situ aja. Sama-sama kita keluar, kita menghadapi sama-sama. Memang nggak nyaman, memang nggak enak, tapi ada upah, ada hasil di akhirnya. Saya percaya proses itu tidak pernah memungkiri hasil. Kita lakukan yang terbaik, kita pasti mendapatkan yang terbaik juga. Oke, trust the process, my listeners, karena semuanya nggak ada yang instan, semuanya butuh waktu, semuanya butuh usaha, dan pastinya nanti hasilnya itu bakal terbayar semuanya ketika proses Anda nikmati ya. Oke, mungkin terakhir dari Mas Waka, silakan Mas Waka. Oke, buat teman-teman yang merasa victim player, tuh bahasanya adalah sadari yang namanya kadang-kala udahlah sabar aja deh, ya udahlah. Terima aja. Sabar itu bukan berarti pasrah, ikhlas, udah terima-terima aja deh, mengalah, enggak begitu. Ya, yang perlu dipahamin yang namanya pasrah adalah hanya pada keputusan Tuhan. Itu yang namanya pasrah. Itu yang namanya total surrender. Jadi proses adalah pekerjaan kita, hasil itu pekerjaan Tuhan. Jadi pasrah itu hanya pada pekerjaan Tuhan, pada hasil. Kemudian yang namanya mengalah adalah ikhlas, bukan dongkol. Udah deh gue diem aja deh, terima aja, enggak gitu, tapi di situ masih gondok ya, itu namanya bukan ikhlas. Yang namanya ikhlas adalah yang namanya mengalah adalah ikhlas ya. Ya, kemudian apa sih yang namanya sabar? Sabar adalah menyadari adalah pada di mana pikiran, perasaan dan badan ini ada di satu tempat. Ya. Bukan pasrah, bukan mengalah, udah terima apa adanya, gue udah kayak begini, emang orang tua gue juga susah gitu ya. Enggak, bukan itu. Tapi sabar. Ya, sabar adalah menyadari antara pikiran, perasaan, dan badan ada di satu tempat. Ya, itu aja dari aku. Thank you. Oke, sabar kata kuncinya semua listeners ya. Tapi jangan salah artikan, sabar adalah pasrah gitu ya. Oke, semua listeners, seperti biasa sebelum kita menutup perbincangan kita malam hari ini, kita akan mendengarkan dulu peredaman yang akan disampaikan oleh Mas Harmoni. Silakan Mas. Smart listeners, hari ini kita telah belajar victim to victory. Kita belajar bahwa victim berbicara tentang respon. Begitu juga orang-orang yang punya mentalitas victory, bagaimana mereka berespon. Orang-orang yang memiliki mental victim atau korban, punya mental korban, biasanya responnya selalu why, kenapa dia begini, kenapa hidupku begini, kenapa situasiku begini. Sedangkan orang yang punya mental victory selalu bertanya, how do I, bagaimana saya keluar dari situasi ini, bagaimana saya memecahkan masalah ini, bagaimana saya menghadapi tantangan kehidupan ini. Kita melihat bahwa respon dari kedua respon mentalitas ini jauh berbeda. Orang responnya victim selalu menyalahkan orang lain,
menyalahkan situasi, menyalahkan barang-barang. Respon victim selalu menyalahkan karena punya mentalitas korban. Aku adalah korban dari situasi, aku adalah korban dari masalah, aku adalah korban dari keuangan, aku adalah korban dari orang lain. Sedangkan orang-orang yang punya mentalitas victory, mentalitas pemenang, adalah orang-orang yang memiliki respon. Saya harus bisa memecahkan masalah ini. Bagaimana caranya? Selalu bertanya, berpikir bagaimana keluar dari dan menghadapi tantangan ini gitu. Karena kita bisa merasakan energi yang berbeda dari kedua mentalitas ini. Mentalitas ini lahir dari sudut pandang dan cara pandang yang benar terhadap kehidupan. Ketika kita merasa bahwa kehidupan kita semuanya tidak terkontrol, semuanya serba datang ke dalam diri kita, otomatis kita akan terus merasa bahwa hidup ini adalah korban. Sudah nasibku begini, takdirku miskin, takdirku hidup tidak bahagia. Tapi ketika Anda mulai menyadari bahwa hidup Anda adalah tanggung jawab Anda, finansial itu adalah bagian dan tanggung jawab Anda, kebahagiaan adalah tanggung jawab Anda, kesehatan adalah bagian Anda dan tanggung jawab Anda, maka Anda akan merasa dan punya cara pandang yang lebih baik dan respon Anda pun akan berubah. Mari sama-sama pada malam hari ini memiliki cara pandang yang benar, dan saya minta Anda untuk mulai menuliskan hal-hal apa yang Anda ingin capai dalam 5 tahun ke depan. Secara finansial, secara kesehatan, secara emosi, secara spiritual. Apa yang Anda mau kejar dalam kehidupan, gaya hidup? Apa yang Anda mau capai dalam kehidupan? Karena kehidupan Anda adalah bagian Anda. Mungkin Anda orang yang pernah terluka, mungkin Anda orang yang pernah kepahitan, mungkin Anda orang yang punya trauma dalam kehidupan Anda, dan Anda punya hak untuk Anda marah, Anda punya hak untuk kepahitan, Anda punya hak untuk merasakan sakit, yes. Tapi jangan lupa, kesembuhan itu juga bagian dari tanggung jawab Anda. Berapa lama Anda mau menikmati rasa sakit karena disakiti oleh orang lain, karena terjebak oleh situasi? Keluar dari jebakan itu juga bagian kita. Mari sama-sama hari ini menjadi pribadi yang lebih baik dengan memiliki respon yang benar. Oke, small listeners, karena sudah hampir jam 10 malam, waktunya kita semua untuk pamit. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi malam hari ini dan juga mendengarkan perbincangan kami. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkemenangan. Dan pastikan Anda juga bisa menyadari dan juga pastinya bisa mengevaluasi diri dari perbincangan kami malam hari ini. Terima kasih untuk Mas Konan, Mas Faka, dan juga Mbak Golda atas insight-nya yang luar biasa. Kita ketemu di minggu depan, dan saya Audrey Joanna pamit. Saya Fernando Konan. Saya Faka Hananto. Saya Golda Siregar. Smart Character, who we are. We We are are life transformer. We are changed to change the world. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dah. Bye. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.